Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good students. How are you today? I hope that all of you in a good condition. Okay, student, we meet again in the second semester of academic year 2020 and 2021 through virtual learning. Jadi anak-anakku, kita ketemu lagi di semester 2 tahun akademik 2020-2021 masih dalam pembelajaran daring ya. Jadi tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring, and I hope it will be better than the previous semester. Saya harap di semester ini pembelajarannya akan lebih baik daripada di semester sebelumnya. Okay, my dear students, today we are going to learn about expressing necessities or obligation. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ungkapan tentang keharusan atau juga kewajiban. Nah, apa pengertian dari expressing necessity or obligation? Necessity or obligation adalah ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah keharusan atau kewajiban, gitu ya. So, to express necessity or obligation, we can use untuk mengungkapkan keharusan dan juga kewajiban, kita bisa menggunakan must dan juga have to. Nah, must and have to ini memiliki makna harus, gitu ya. Fungsinya dari must and have to ini adalah to express necessity or obligation ya. Jadi untuk mengungkapkan keharusan atau juga kewajiban. Pattern yang bisa kita ikuti atau pola dari ungkapan necessity dan obligation ini adalah subject plus must plus base verb atau verb one. Jadi ketika kita menggunakan model must ya, kita bisa menggunakan rumus subject plus must plus verb one. Nah, yang kedua untuk yang have to, kita bisa menggunakan pattern subject plus have to or has to plus base verb atau plus verb one. Nah, penggunaan dari have to or has to itu disesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya plural, I, you, we, they, maka kita bisa menggunakan have to. I have to, bla bla bla. We have to, they have to, seperti itu. Nah, jika subjeknya singular, kita bisa menggunakan has to. Masih ingat ya dengan subjek singular, yaitu ada subjek she, ada subjek he, atau subjek it, gitu ya. Jadi bisa menggunakan he has to bla bla bla, kemudian she has to bla bla bla, it has to bla bla bla. Bisa dipahami ya? Oke, next. Berikutnya adalah the difference between must and have to, yaitu perbedaan antara must dan juga have to. Must is used for expressing necessity felt by the speaker. Jadi, must digunakan untuk mengungkapkan keharusan yang datang dari si pembicara. Begitu ya. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Jadi murni dari dirinya sendiri. Begitu ya. Contoh di sini, examples. I must clean my room every day. Saya harus membersihkan kamar saya setiap hari. Nah, ini maksud dari kalimat ini, I decide to clean my room every day. Jadi saya sendiri yang memutuskan untuk membersihkan kamar saya setiap hari. Gitu ya. Perhatikan dari patternnya, I must clean. Nah, ada subjek I, kemudian menggunakan must, kemudian diikuti oleh base verb clean atau verb one clean. Ya. Kemudian second example, contoh yang kedua, you must leave now. Kamu harus pergi sekarang. Nah, perlu diingat bahwa must ini adalah strong obligation. Jadi must itu keharusannya itu sangat kuat, begitu ya. Jadi misalkan kalau you must leave now, maka mau tidak mau ya kamu harus pergi, begitu. Jadi ditekankan dengan lebih strong, ya. Berikutnya, I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara dulu kepada ibu saya sebelum saya pergi. Ya, nah keinginan untuk meminta izin atau berbicara kepada ibunya sebelum pergi itu murni berasal dari dirinya sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next.
Berikutnya adalah have to. Have to is used for expressing obligation about something we have no choice about doing. On the other hand, have to is an external obligation or rule. Nah, jadi have to itu digunakan untuk mengungkapkan kewajiban tentang sesuatu hal yang penting yang kita tidak punya pilihan dan harus dilakukan atau disebut juga dengan peraturan. Begitu ya. Example, contohnya. We have to respect the elderly. Kita harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, jadi menghormati orang yang lebih tua itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Ya, tentu saja bagi kita orang yang lebih muda. Berikutnya, you have to make an appointment to see the doctor. Kamu harus membuat perjanjian dulu sebelum bertemu dengan dokter. Jadi kalau kita mau bertemu dengan dokter, maka kita harus punya janji dulu. Kalau kita tidak memiliki perjanjian dulu, maka kita tidak akan bisa bertemu dengan dokternya. Karena itu sudah merupakan rule atau sudah merupakan aturannya. Gitu ya. Berikutnya, I have to come on time at the meeting. Saya harus datang tepat waktu di rapat. Begitu ya. Jadi merupakan sebuah rule atau aturan ya, bahwa kita harus menghadiri tepat waktu dalam sebuah rapat. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi perbedaannya kalau menggunakan must itu murni. Aktivitasnya itu berasal dari keinginannya dia sendiri ya. Kemudian jika have to, perbedaannya itu merupakan sebuah peraturan yang harus kita ikuti atau harus kita patuhi. Begitu ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. It bring a lot of advantage to all of you, and I hope that all of you will stay safe and healthy. Saya harap kalian semua akan tetap sehat ya dalam kondisi seperti ini. So, thank you for your attention. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.